Shalom, perkenalkan nama saya Maria Astitutami, semester 1 kelas B, Prodi D3 Perkam Medis dan Informasi Kesehatan, NRP 222328849. Saya mendapatkan tugas pembuatan video tentang muskuloskeletal dengan dosen pengempuh Bapak Henry Didiharto, Escape Nurse NPD. Anatomi fisiologi sistem muskuloskeletal. Yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama, pengertian muskuloskeletal. Yang kedua, apa hubungan dari muskuloskeletal. Yang ketiga, fungsi dari muskuloskeletal. Yang keempat, bagaimana kerja dari muskuloskeletal. Yang kelima, hubungan ke arah patologis. Apa itu muskuloskeletal? Dari manakah muskuloskeletal? Muskuloskeletal berasal dari dua organ, yaitu organ muskulo dan organ skeletal yang membentuk satu kesatuan untuk membuat satu sistem bisa bekerja atau sistem lokomotor atau anggota gerak. Apa itu muskuloskeletal? Muskulo atau muskular adalah jaringan otot-otot tubuh atau ilmu yang mempelajari otot. Yang kedua, skeletal atau osteo. Kerangka tubuh terdiri dari tulang inti, sendi, tulang rawan atau kartilago sebagai tempat menempelnya otot untuk mempertahankan sikap dan posisi. Organ-organ di antara muskuloskeletal. Yang pertama, muskulo atau muskel atau otot. Jaringan tubuh yang berfungsi mengubah energi kimia atau kerja mekanik sebagai respon tubuh terhadap perubahan lingkungan. Yang kedua, skeletal atau skeletol artinya tulang. Bagian tubuh terdiri dari tulang sejati, sendi, tulang rawan atau kartilago sebagai tempat menempelnya otot dan memungkinkan tubuh untuk mempertahankan sikap dan posisi. Yang ketiga, sendi atau anggota gerak yang menjadi bagian penyambung antar tulang. Yang keempat, tendon atau jaringan ikat yang menghubungkan otot dan tulang. Yang kelima, ligamen, jaringan ikat yang mempertemukan kedua tulang. Yang keenam, bursa atau kantong kecil dari jaringan ikat antara tulang dan kulit, antara tulang dan tendon, atau di antara otot. Yang ketujuh, jaringan fascia atau jaringan penyambung longgar di bawah kulit atau pembungkus otot, saraf, dan pembuluh darah. Muskulo atau muskulus artinya otot. Sistem terdiri dari otot, fascia, tendon. Otot membentuk 43% BB kandungan otot, sepertiga adalah protein tubuh. Proses vital tubuh atau kontraksi jantung, pembuluh darah, bernafas, peristaltik, usus karena ada aktivitas otot. 3 tipe jaringan otot. Yang pertama, otot polos, yang kedua, otot jantung, yang ketiga, otot rangka. Yang pertama, tipe jaringan otot yaitu otot polos. Mempunyai satu inti berada di tengah. Yang kedua, dipersarafi atau saraf otonom atau involuntar. Serat otot polos atau tidak berserat terdapat di dalam organ tubuh atau visceral. Yang ketiga, sumber CA2 tambah dari CES atau cerebrospinal. Sumber energi terutama dari metabolisme aerobik. Yang terakhir, kerja awal kontraksi lambat, kadang mengalami tetani atau kejang dan tahan terhadap kelelahan. Yang kedua, tipe jaringan otot rangka atau serat lintang. Yang pertama, mempunyai banyak inti. Yang kedua, dipersarafi atau saraf motorik somatik atau voluntar. Yang ketiga, letak.
melekat pada tulang. Yang keempat, sumber CA2 tambah dari retikulum sarkoplasma. Yang kelima, sumber energi dari metabolisme aerobik dan anaerobik. Kerja awal kontraksi cepat, mengalami tetani atau kejang dan cepat lelah. Yang ketiga, tipe jaringan otot jantung. Yang pertama, punya inti satu berada di tengah. Yang kedua, dipersarafi, saraf otonom atau involuntar, serat otot polos berserat. Yang ketiga, letak hanya pada jantung. Yang kelima, sumber CA2 tambah dari CES atau cerebrospinal dan retikulum sarkoplasma. Yang kelima, sumber energi dari metabolisme aerobik. Yang terakhir, kerja awal kontraksi lambat, tidak mengalami tetani atau kejang, dan tahan terhadap kelelahan. Struktur bagan otot bisa dilihat pada gambar berikut. Keterangan penampang otot. Yang pertama, sarkomer, yaitu setiap myofibril tersusun dari satu satuan kontraktil. Yang kedua, zona Z adalah garis gelap. Yang ketiga, zona H atau garis terang. Yang kedua, aktin dan miosin, yaitu zona Z yang merupakan bagian tumpang tindih dua molekul protein filamen otot. Yang ketiga, aktomiosin, yaitu protein otot yang tersusun atas aktin dan miosin. Yang keempat, kontraksi atau relaksasi otot. Kontraksi maksimum, yaitu ukuran otot 2 kali lebih pendek dari ukuran saat berelaksasi. Yang kedua, relaksasi minimum, ukuran otot 2 kali lebih panjang dari ukuran saat kontraksi. Berikut contoh pada gambar. Mekanisme kontraksi otot. Yang pertama, terjadi rangsangan dan ditangkap saraf peraba. Yang kedua, timbul asetilkolin. Yang ketiga, terurai menjadi asetil dan kolin. Yang keempat, akan timbul miogen, lalu merangsang aktin dan miosin bergeser, dan terakhir otot akan berkontraksi atau memendek. Fungsi sistem otot rangka atau otot lurik. Yang pertama, menghasilkan gerakan rangka. Yang kedua, mempertahankan sikap dan posisi tubuh. Yang ketiga, menyokong jaringan lunak. Yang keempat, menunjukkan pintu masuk dan keluar saluran dalam sistem tubuh. Yang kelima, mempertahankan suhu tubuh, kontraksi, otot, dan energi menjadi panas. Struktur otot rangka atau tendon. Yang pertama, hampir semua otot rangka menempel pada tulang. Yang kedua, tendon yaitu jaringan ikat fibrosa atau tidak elastis yang tebal dan berwarna putih yang menghubungkan otot rangka dengan tulang. Struktur otot rangka atau fascia. Alasan otot rangka, MRPKN, kumpulan fasciculus. Yang pertama, karena bekas sel otot berbentuk silindris yang diikat oleh jaringan ikat. Yang kedua, apa itu fascia? Yaitu seluruh serat otot dihimpun menjadi satu oleh jaringan ikat. Yang ketiga, apa fungsi berkas serat otot yang tersebar di antara endomisium? Yang pertama, untuk perbaikan jaringan otot yang rusak. Bagaimana mekanisme kerja organ sel otot rangka? Sel otot, serat otot atau endomisium, lalu fascicle, lalu fasciculus atau perimisium, lalu fascia atau epimisium, lalu otot rangka atau organ. Struktur otot rangka atau sarkolema atau membran sel atau sel otot dan sarkoplasma. Unit struktural jaringan otot ialah serat otot atau diameter 0,01 sampai 0,1 mm, panjang 1 sampai 40 mm. Besar dan jumlah jaringan, terutama jaringan elastik, akan meningkat sejalan dengan penambahan usia. Yang ketiga, setiap satu serat otot dilapisi oleh jaringan elastik tipis yang disebut sarkolema. Yang keempat, protoplasma serat otot yang berisi materi semi cair disebut sarkoplasma. Yang terakhir, di dalam matriks serat otot terbenam unit fungsional otot berdiameter 0,001 mm yang disebut myofibril. Struktur otot rangka atau myofibril. Yang pertama,
Di bawah mikroskop dan miofibril akan tampak seperti pita gelap dan terang yang bersilangan diameter 1-2 miometer. Pita gelap atau thick filament dibentuk oleh miosin. Yang ketiga, pita terang atau thin filament dibentuk oleh aktin dan troponin dan tropomiosin. Struktur otot rangka atau sarkomer isi dari satu sarkomer. Yang pertama, filamen tebal, filamen tipis. Yang ketiga, protein yang menstabilkan posisi filamen tebal dan tipis. Yang keempat, protein yang mengatur interaksi antara filamen tebal dan tipis. Struktur otot rangka atau retikulum sarkoplasma. Apa itu retikulum sarkoplasma? Yaitu jejaring kantung dan tubulus yang terorganisir pada jaringan otot. Yang kedua, fungsi retikulum sarkoplasma sebagai tempat penyimpanan ion Ca2+. Yang ketiga, apa peranan dari tubulus T dan retikulum sarkoplasma? Berperan dalam metabolisme, eksitasi, dan kontraksi otot. Komposisi otot rangka. Yang pertama, otot merah banyak mengandung pigmen pernapasan yang mioglobin yang berfungsi membawa oksigen dari kapiler darah ekstrasel ke mitokondria atau intrasel. Yang kedua, otot putih. Kurang mioglobin yang fungsinya kapasitas glikolisis anaerobik yang tinggi dengan aktivitas enzim glikolisis dan fosforilase yang kuat. Yang ketiga, ekstratif, yaitu zat non-protein yang larut dalam air meliputi kreatinin, kreatin fosfat, ADP, asam amino, asam laktat, dan lain-lain. Zat yang memiliki struktur grup fosfat merupakan zat yang kaya energi. Lalu yang terakhir, protein. Komponen enzim otot yang menganalisis berbagai tahapan pada proses glikolisis merupakan protein sarkoplasmik. Protein lain yang membentuk struktur otot ialah miosin, aktin troponin, dan tropomiosin. Axial and appendicular muscles. Axial muskulatur melekat pada rangka aksial. Yang kedua, memposisikan kepala tulang belakang. Yang ketiga, menggerakkan tulang iga. Yang terakhir, mencakup 60% otot rangka tubuh. Appendicular musculature yang pertama menstabilkan atau menggerakkan komponen rangka apendikuler. Yang kedua, mencakup 40% otot rangka tubuh. Fungsi sistem rangka yang pertama, penyangga, berdirinya tubuh, tempat melekatnya ligamen-ligamen otot, jaringan, lunak, dan organ. Yang kedua, penyimpanan mineral atau kalsium dan fosfat dan lipid atau yellow marrow. Yang ketiga, produksi sel darah atau red marrow. Yang keempat, pelindung, membentuk rongga, melindungi organ yang halus dan lunak. Yang terakhir, penggerak, dapat mengubah arah dan kekuatan otot rangka saat bergerak, adanya persendian. Berikut gambar di samping. Ketiga, jenis tulang rawan manusia. Yang pertama, ada tulang rawan hialin, matriks yang mengandung serat kolagen. Yang kedua, tulang rawan elastin, serupa dengan tulang rawan hialin, tapi lebih banyak serat elastin yang mengumpul pada dinding lakuna yang mengelilingi kondrosit. Yang ketiga, fibrokartilago, tidak pernah berdiri sendiri, secara berangsur menyatu dengan tulang rawan hialin atau jaringan ikat fibrosa yang berdekatan. Yang terakhir, tulang keras dari tulang rawan. Yang pertama, tulang rawan yang membentuk tulang keras atau kalsifikasi. Yang kedua, pertumbuhan tulang rawan berakhir pada masa dewasa. Komponen tulang keras. Tulang sebagai pembentuk jaringan. Yang pertama, sel 2 tulang yang berperan. Yang kedua, sel osteoprogenitor. Yang ketiga, sel osteoblast. Yang keempat, sel osteosit. Dan yang terakhir, tulang sel osteoklas. Tulang dilihat secara makroskopis, terdiri dari tulang yang spongiosa dan tulang kompak.
Jenis tulang menurut bentuk. Yang pertama ossa longa atau tulang panjang, yaitu tulang ukuran panjang terbesar atau X sama dengan os humerus. Yang kedua ossa brevia atau tulang pendek, yaitu tulang ketiga ukuran kurang lebih sama besar atau X sama dengan os carpi. Yang ketiga ossa plana, yaitu tulang gepeng atau pipi, yaitu tulang ukuran lebarnya terbesar atau X sama dengan os parietal. Yang keempat ossa irregular atau tulang tak beraturan atau X sama dengan os peniodale. Yang terakhir ossa pneumatica atau tulang berongga udara atau X sama dengan os maxilla. Sistem skeletal. Sistem skeletal dibentuk oleh 206 buah tulang yang terbagi dalam dua bagian besar. Yang pertama aksial skeletal atau tulang kepala, ada tulang tengkorak, otak 8 buah, tengkorak wajah 14 buah, tulang telinga 6 buah, tulang hyoid atau tulang lidah di pangkal leher 1 buah, tulang belakang dan pinggul 26 buah, kerangka dada 25 buah. Umbilicular skeletal atau rangka pendukung gerak, ada ekstremitas atas tulang yang membentuk anggota gerak atas 64 buah. Yang kedua, ekstremitas bawah tulang yang membentuk anggota gerak bawah atau 62 buah. Tulang kranium. Tulang kranium yang pertama satu tulang oksipital atau tulang kepala belakang, kedua tulang parietal atau tulang ubun-ubun, yang ketiga satu tulang frontal atau tulang dahi, kedua tulang temporal atau tulang pelipis, satu tulang etmoid atau tulang tapis, satu tulang sphenoid atau tulang baji. Tulang wajah, bagian rahang, 2 os maksila atau tulang rahang atas, 1 os mandibula atau tulang rahang bawah, 2 os zygomaticum atau tulang pipi, 2 os palatum atau tulang langit-langit. Bagian hidung, 2 os nasale tulang hidung, 1 os vomer sekat rongga hidung, 2 os lacrimalis atau tulang mata, 2 os concha nasal atau tulang karang hidung. Berikut gambar di samping. Tulang rahang, tulang-tulang batang tubuh rangka dada. Sternum, tulang dada 1 buah, iga atau costae 12 pasang, columna vertebralis 12 ruas. Tulang iga, 7 pasang iga sejati 1 sampai 7 karena melekat pada sternum melalui tulang rawan. Yang kedua 5 pasang iga palsu, 8 sampai 11 karena iga, 8 sampai X melekat pada tulang rawan iga di atasnya, dan 11 sampai 12 melayang bebas pada ujung anteriornya. Berikut gambar di samping. Vertebra, 7 vertebra cervicalis, 2 vertebra thoracalis, 5 vertebra lumbalis, 5 vertebra sacralis, 4 vertebra coccygeale. Berikut gambar di samping. Tulang ekstremitas atas. Yang pertama tulang gelang bahu, scapula 2 buah, clavikula 2 buah, humerus 2 buah. Laungan bawah, radius 2 buah, ulna 2 buah, tangan, 8 pasang tulang karpal, 5 pasang tulang metakarpal, 14 pasang tulang valens. Berikut gambar di samping. Tulang panggul atau pelvis, tulang sakrum gabungan dari 5 vertebra sakralis. Yang kedua tulang coccygeus atau gabungan dari 3 vertebra coccygeus. Yang ketiga tulang coxae,lium atau tulang usus pubis atau tulang kemaluan, ixium atau tulang duduk. Dan pelvis ada kerangka dada, tulang dada, rawan iga, iga ke-12, tulang kelangkang, tulang tungging, kepala tulang paha, tulang panggul, tulang usus, tulang kemaluan, tulang duduk, tulang paha. Tulang ekstremitas bawah, tulang pangkal paha os coxae, ilum atau tulang usus, pubis atau tulang kemaluan, ixium atau tulang duduk, femur 2 buah, patella 2 buah, tungkai bawah, fibula 2 buah, tibia 2 buah. Tulang 2 kaki, yang pertama tarsal 14 buah, metatarsal 10 buah, falangus 28 buah. Tulang anggota gerak bawah atau ekstremitas inferior. Yang pertama femur, yang kedua patella, yang ketiga tibia, keempat fibula,
kelima tarsal, keenam metakarsal, yang terakhir palangas. Sekian materi dari saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.